Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ria Rudianingsih, CGP Angkatan 11 Kota Tangerang. Pada wawancara kali ini saya membersamai Ibu Yulia Hartati, rekan sejawat saya di sekolah di SDN Karawaci 3. Beliau mengemban tugas di kelas 3 SD. Ya. Bu Yulia, selamat pagi. Pagi Bu Ria. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi coaching supervisi akademik, yang dimana tujuan dari supervisi ini mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Yulia nanti di kelas, gitu ya. Percakapan praobservasi ini merupakan persiapan awal dalam kegiatan pembelajaran agar lebih siap, sehingga nanti Bu Yulia bisa lebih siap mempersiapkan pembelajaran di kelas, begitu ya Bu Yulia ya? Betul. Baik, kita mulai ya Bu Yulia ya. Dari observasi pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang diambil sama Bu Yulia apa? Ya, melalui kegiatan menyimak video presentasi, peserta didik dapat menguraikan komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem dengan tepat. Lalu melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menafsirkan contoh-contoh komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendiferensiasikan antara komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem dengan tepat. Tujuannya. Pembelajarannya IPAS ya, Ya, Bu betul, Yulia ya. IPAS, tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Betul. Dari pembelajaran nanti itu area pengembangan apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yulia di kelas? Ya, saya mengembangkan tentang peserta didik bisa memahami konsep dasar ekosistem seperti pengertian ekosistem, terus komponen-komponen ekosistem seperti komponen biotik yang berupa makhluk hidup dan komponen abiotik yang berupa bukan makhluk hidup, serta hubungan antara komponen-komponen tersebut. Lalu saya juga mengharapkan peserta didik itu bisa memahami pentingnya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu penerapan kompetensi sosial emosional juga di lingkungan, belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kira-kira untuk pembelajaran nanti model pembelajarannya pendekatannya apa tuh Bu? Ya, aku ini dulu mempersiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat, lalu menggunakan video presentasi berupa PowerPoint ya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menerapkan kolaborasi untuk melakukan diskusi kelompok. Itu strategi Ya. strategi dan medianya tadi yang disebutkan Ya, ya. yang sudah disebutkan. Terus kalau untuk penilaiannya berupa tanya jawab, terus dilihat dari keaktifan murid saat berdiskusi dan tingkat kepercayaan diri dan keberanian dia dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Kalau misalnya seperti itu sudah lengkap ya, sudah diperkirakan strateginya apa, model pembelajarannya seperti apa, kendalanya sudah apa. Nah sekarang kira-kira Bu Yulia akan diobservasi siapnya kapan? Sesuai video. Siapnya tanggal berapa ya? Harinya hari apa kira-kira? Hari Rabu. Tanggalnya berapa ya? Kita dikunci di hari Rabu aja Ya, ya. oke, pokoknya hari Rabu nanti diinfokan kembali aja Jadi ya. kita sepakati mata pelajarannya IPAS tentang ekosistem, ya, di kelas kelas 3 di hari Rabu. Betul. Nanti pada saat observasi nanti saya akan hadir di kelas Bu Yulia ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Iya, Yulia atas waktunya. sama-sama Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Bagian siapa yang memimpin doa? Ya, ayo silakan Nadiba.
bang bang, tiki tiki boom, tiki bang bang, tiki boom, bang bang boom boom, bang bang boom boom, tiki bang bang boom. Anak yang sehat, saya anak yang kuat, yang cerdas dan tiki bang bang, tiki boom, tiki bang bang, tiki boom, bang bang boom boom, bang bang boom. Kenapa ada yang ngantuk? Kurang semangat. Lagi. Tepuk semangat. Sekarang lagi kita akan mengulang materi sebelumnya, yaitu kita belajar tentang metamorfosis hewan. Bapak Bu Ira nanya Raisa, apa sih metamorfosis hewan, Raisa? Ayo, yang mana sudah dipelajari? Siapa? Mirza, oh boleh Mirza, apa Mirza? Ya, perubahan bentuk pada hewan. Jangan dilupain materi sebelumnya. Metamorfosis hewan adalah perubahan bentuk pada hewan. Metamorfosis ada berapa jenis? Ada dua. Ada dua. Satu metamorfosis. Nah, satu lagi. Materi kelasnya? Ya, itu bersama alam atau tentang metamorfosis. Tentang apa? Ekosistem. Nah, tujuan pembelajarannya adalah satu, melalui kegiatan menyimak video peserta didik dapat menguraikan komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem dengan tepat. Itu apa? Nggak tahu. Oke, nanti kita pelajari. Terus apa aja sih komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem? Tidak tahu. Oke, kita akan mulai melihat gambar. Nah, di sini. Ya, coba dibaca Nabil. Oke, lanjut Kenzi. Katanya apa sebelahnya? Nah, oke. Kita lihat, dia ada di suatu tempat. Nah, ya, nomor satu. Gambar apakah itu? Ya, kamu tahu dari mana? Sini sudah jelas, taman sekolah. Berarti tandanya dia sedang apa? Istirahat. Makanya dia bawa mangkuk untuk. Dua, sebutkan benda hidup yang ada pada gambar. Manusia. Pohon. Nyamuk. Terus tumbuhan. Nanti apa nih namanya yang bikin? Nah, itu juga termasuk. Maka udah bilang. Nomor tiga, sebutkan benda tidak hidup yang ada pada gambar. Baju yang dipakai manusia, warna, sepatu. Ya, betul. Oke. Selanjutnya, nah ini apa itu ekosistem? Kita lihat ya. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik makhluk hidup yang disebut biotik dan benda-benda tidak hidup yang disebut abiotik di suatu lingkungan. Contohnya nih, seperti ikan yang membutuhkan air untuk tinggal. Apa jadinya kalau di dalam kolam tidak ada air? Ikannya akan mati. Betul. Berarti yang biotik yang mana? Ikan. Yang abiotik baru air. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas. Kalau manusia tidak bernapas atau hewan tidak bernapas akan mati atau meninggal. Ya. Jadi manusia dan hewan termasuk komponen biotik. Kalau misalnya udara, biotik. Serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Bisa nggak tanaman hidup tanpa air, tanpa tanah, tanpa matahari? Tidak. Fungsinya matahari untuk apa kalau buat tanaman? Iya betul, untuk fotosintesis. Udara apa yang dikeluarkan matahari? Dikeluarkan tanaman. Ya, oksigen. Oksigen yang kita hirup, betul. Next. Nah, ini adalah tingkatan organisme dalam suatu ekosistem. Individu itu cuma satu jenis makhluk hidup. Berarti kalau ada ikan hanya satu ikan. Si Ibra nih, Ibra berdiri di sini. Berarti disebutnya Ibra apa?
kamu. Terus ada tanamannya. Atau sini ada meja, ada papan tulis itu kamu. Selanjutnya ekosistem. Ekosistem. Lihat, ini udah ingat sendiri. Oh, ini berkumpul populasi. Ini komunitas dengan benda-benda lain. Kalau ekosistem ada burungnya, ada katak, ada air, ada ikan, ada rumput, ada batu. Itu disebut ekosistem. Ini ceritanya ekosistem apa nih? Danau. Kenapa? Kalau di danau dia suka ada apa? Di laut ada katak nggak? Ada. Iya, adanya kepiting, adanya undur-undur. Nah, ini macam-macam ekosistem. Ekosistem itu ada dua, ada ekosistem alami dan ekosistem. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Bisa nggak kalian menciptakan ekosistem padang pasir? Tidak. Ekosistem hutan bisa? Tidak. Kalian hanya bisa merawatnya. Kenapa? Kalau misalnya hutannya ditebang, diambil tuh pohon-pohonnya atau kayunya, kan gundul tuh. Berarti tugas kamu merawatnya dengan cara apa? Iya, menanam kembali. Lanjut, ekosistem laut. Kamu bisa nggak membuat laut seluas itu? Ekosistem danau? Tidak. Itu diciptakan secara alami. Lanjut, ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan itu ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Ada ekosistem akuarium, ada sawah, ada kolam, ada taman. Siapa yang di rumahnya punya kolam ikan? Nah, apakah itu terbentuk secara alami? Tidak, tapi dibuat. Kalau yang punya akuarium di rumah? Nah, coba akuarium. Siapa yang buat? Ayah, pasti ayahnya. Kamu bantuin nggak? Oh, bantuin. Masa bantuin doang? Ya, kalau sudah ada berarti harus dirawat. Oke, selanjutnya ini adalah komponen ekosistem. Nah, ini ada komponen abiotik nih yang tadi dibahas. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem. Contohnya apa nih, David? Manusia, terus hewan dan tumbuhan. Mereka hidup di komponen abiotik. Komponen abiotik ada apa aja, Laita? Matahari, awan, tanah, batu, udara, air. Nah, kita bisa merasakan ini. Kalau awan sama matahari bisa dilihat. Nah, kalau tanah dan batu bisa dilihat. Kalau udara bisa dilihat? Tidak, tapi bisa dihirup atau dirasakan. Betul. Oke, selanjutnya terima kasih. Ternyata sudah selesai materinya. Nah, Bu Yulia mau membagi kelompok sesuai kelompok belajar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kelompok 1 ada di sini. Ayo, ada siapa aja? Ada Ruyan, David, Isan, Nadira, Faira, Nabil, sini. Yang lainnya bangun. Kelompok 2. Kelompok 2 ada Zulfan, ada Vika, Hafia, Felisa, terus Bima. Ada di kelompok 3. Kelompok 3 ada Kanza, Alonza, terus Arga, Arkan, sama Raffi. Kelompok 4. Kelompok 4 ada Raisa, ada Alaisa, Salsa, Tio,
ya kan? Diskusi dengan teman kalian. Nah, sebelum diskusi, kalian keluarkan dulu buku tulisnya, pensil atau pulpennya. Kalau bawa lagi, bawa. Jangan lupa lagi, biasa lupa dulu. Kalau tidak bawa pensil atau pulpen, nah nanti kalau kalian diskusikan dengan teman kalian, mana komponen biotik dan mana komponen abiotik yang terdapat di mana? Terdapat di gambar. Yang terdapat pada gambar di atas kalian. Nanti kamu diskusikan. Terus setelah kamu diskusikan, nanti kan perwakilan kelompoknya maju nih. Nanti kamu tunjuk nih, kamu diskusi sama teman kamu siapa ya yang maju ke depan. Nanti kamu diskusikan di sini untuk satu orang yang maju. Setelah itu untuk kelompok lain kamu tulis kekurangan yang ada pada kelompok lain ya. Kalau misalnya Bu, kalau teman aku ada yang kurang nggak apa-apa, aku iniin aku ngomong nggak apa-apa. Ya itu sama aja memberi saran atau masukan kekurangan dari kelompoknya. Oke, kita bagikan ya. Ini untuk kelompok 1. Tulis hari dan tanggal. Sekarang hari Rabu, tanggal 30 bulan Oktober 2024. Tulis nama anggotanya. Tulis dulu hari tanggal dan apa? Nama anggotanya. Nanti dihitung ya sama-sama ya. Iya, tanggal 30. Langsung satu orang yang tulis kan nanti baru pas diskusi. Nggak apa-apa, siapa yang mau gantian tulis boleh. Ya, silakan mulai. Diskusikan sesuai gambar. Ayo, diskusikan. Ya, perhatikan komponen biotiknya yang mana ya Bu, yang benda hidup. Terus kan tumbuhan itu ada beberapa macam kan? Kan tumbuhan ada macam-macam Bu. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah ditentukan siapa yang akan maju? Oke.
Siapa yang maju? Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengarkan dulu. Nanti ketika Mirza ngomong komponen biotik dan abiotik, kamu sambil perhatikan ini ya. Kamu catat kekurangan teman kamu ketika lagi presentasi. Oke? Misalnya, ibu dia mah nggak bisa diem, jadi aku bingung. Boleh begitu atau apa? Terserah kamu. Pokoknya kamu perhatikan teman kamu yang diskusi. Kamu diskusikan lagi sama teman kamu. Kira-kira apa ya kekurangan teman kita ketika lagi diskusi? Ya. Nah, ya dengarkan. Kamu namanya siapa, dari kelompok berapa? Nah, Mirza dari kelompok 5. Oke, lanjut Mirza. Itu apa? Nah, komponen biotik, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Adiba dari kelompok? Oke, 3. Katanya 3. Oke, iya. Komponen biotiknya. Nah, Bapak kedengaran tidak? Tidak. Namanya? Kencang, suaranya dikeluarkan biar temannya dengar. Ayo. Masa giliran bercanda kencang, giliran diskusi nggak ada suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, bisa. Ayo, anak soleh. Siap. Anak solehan. Siap. Ayo adik duduknya. Duduk siap. Nah, oke, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dia mau ngikutin nih. Komponen biotiknya dengarkan. Kamu beri masukan. Dengarkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semuanya kebagian. Nah, dengarkan. Lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kelompok berapa semua? Kelompok 4 dan semak. Lain kali atau selanjutnya ketika diskusi harus lebih teliti. Oke, sudah selesai. Kita beri penghargaan untuk diri sendiri dan teman-teman kalian karena sudah berani dan sudah aktif dalam diskusi, terus sudah bisa bekerja sama. Ayo kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita simpulkan dari presentasi tadi sudah cukup baik. Kalian sudah memahami beberapa komponen biotik dan abiotik, walaupun masih ada yang kurang. Contohnya seperti jamur ini ada yang tidak ditulis bunga, walaupun dia disebut tumbuhan, tapi kalau misalnya memang ada ditulis saja karena itu termasuk komponen biotik. Terus kayak apa nih dari presentasi tadi? Ya, tidak boleh terburu-buru ketika membaca. Terus apa lagi ilmu yang kalian dapatkan?
Ya, lebih teliti. Lalu apa lagi? Ya, tadi sudah tidak tentu. Oke, tadi udah tidak terburu-buru, lebih teliti lagi, dan kamu apa tadi? Lebih tahu, ya percaya diri juga, terus lebih tahu komponen biotik dan abiotik. Oke, sekarang selanjutnya Bu Yulia mau ngasih LKPD lagi, tapi berupa soal evaluasi. Ada 5 soal esai yang berkaitan dengan komponen biotik dan abiotik. Karena ini lembarannya kan kalau ada gambarnya kan fotokopian pasti buram dong, ya kan, hitam putih. Nanti Bu Yulia tampilin di sini ya. Nggak boleh nyontek karena kan sudah dikasih tahu tadi udah dipresentasikan. Ya, coba kamu bayangin kamu lagi ada di laut dan sawah. Coba dibayangin nih, kamu lagi di ekosistem laut. Kamu ada, ceritanya kamu main ke laut kan? Ya kan, pernah jalan-jalan ke laut, ke pantai? Ya. Kamu lihat makhluk hidup apa saja yang ada di pantai atau di laut? Coba. Bisa, ini kan danau. Dia kan makin lama makin menurun kan, makin dalam. Kalau misalnya buku kayak sumur ya kan dia makin dalam. Itu namanya apa nih? Kumbang. Dan kalau sekarang jarang nemuin kumbang, kalau zaman dulu banyak sekali. Hanya beberapa doang yang bisa ditemuin kumbangnya nih, yang kayak gini kumbang. Bawah ada kambing. Ada kambing? Tidak. Ada nggak? Ada, hanya beberapa, tapi kebanyakan hewan apa? Kerbau. Gunanya untuk? Iya, kerbau dulu. Gunanya untuk apa dia? Tenaganya digunakan untuk apa? Membajak tahu. Bu Yulia minta kumpulkan di satu orang besaran. Oke. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau duduk. Kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Kesimpulannya Bu Yulia minta terdiri dari 2 komponen. Satu komponen biotik, di mana komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem. Contohnya ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan ini harusnya komponen abiotik adalah semuanya siapa? Burung, terus ikan di kolam, pohon, tumbuhan, bunga. Kalau abiotik kan ekosistem ada apa? Ada kursi, ada papan tulis, meja, ada awan, ada matahari, langit, ada tiang bendera, ada ring basket, ada air di kolam, ada potnya, ada sepatunya, ada baju, ada apa? Nah, oke. Dengan memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik, membantu kita menjaga keseimbangan alam dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Maka penting untuk merawat dan melindungi ekosistem agar dapat terus mendukung kehidupan di bumi. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang ekosistem yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke. Nah, refleksinya adalah Bu Yulia mau tanya ke kalian, bagaimana pembelajaran hari ini?
Berapa? Siang Bu Yulia. Ya, selamat siang Bu Ria. Kita langsung ke ini aja ya, percakapan pasca observasi. Boleh. Karena kemarin kan saya sudah masuk kelasnya Bu Yulia nih Bu Iya, Hea. alhamdulillah. Untuk melakukan observasi. Iya. Sebelumnya saya kenalkan ini Bu Heni Handayani, adalah saya di CDP. Nanti kita melakukan percakapan dengan diobservasi oleh Bu Heni ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Yulia ketika kemarin diobservasi sama saya? Perasaannya awal-awal mah gugup ya, karena kan berasa dipantau ya Bu. Tapi alhamdulillah senang juga, jadi bisa diperbaiki kekurangan-kekurangan yang kurang saat pembelajaran berlangsung. Kayak diobservasi sama kepala sekolah. Iya masih betul. lewat doang. Iya. Kira-kira kalau menurut Bu Yulia, pelaksanaan kemarin itu sudah sesuai dengan harapan dan keinginan Bu Yulia nggak? Iya, alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi berjalan dengan yang saya harapkan. Ada kendalanya nggak saat pembelajaran? Kendalanya ada beberapa peserta didik yang memang kurang aktif ya saat pembelajaran diskusi. Jadi mereka cuma diam, duduk santai, nggak ikut berdiskusi sama teman gitu. Ada yang aneh nggak? Alhamdulillah sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Cuma itu aja, memang beberapa peserta didik kebanyakan merasa kurang percaya diri ya untuk melakukan diskusi. Entah mereka takut salah, entah mereka takut ketika mengemukakan pendapat gitu. Mungkin takut tidak diterima oleh teman yang lain, jadi mereka lebih memilih diam atau pasif. Tapi merasa anak-anak juga merasa ini kali ya. Ih, kok ada bu guru yang lain? Ya mungkin merasa seperti itu. Biasanya kan hanya dipantau kepala sekolah, jadi mereka juga mau tidak mau harus aktif kan. Kalau ini kan karena sama teman sejawat, jadi agak gimana, mungkin sama kayak gurunya ya, gugup gitu. Ya, kira-kira kalau dari pembelajaran kemarin, kompetensi apa yang dicapai Bu Yulia? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk kompetensi yang dicapai itu pengetahuan dan keterampilan mereka. Kalau pengetahuan kan tentang mereka memahami ekosistem, ekosistem untuk mengetahui apa sih komponen biotik, apa komponen abiotiknya. Kalau keterampilan kan keterampilan mereka menyampaikan pendapat ya temannya, terus berani untuk berkomunikasi ya dengan teman itu sendiri. Kalau dari pembelajaran kemarin kan kita sudah tahu nih ya, sudah merasakan lah dari awal sampai akhir apa kendalanya, apa harapannya, kompetensi yang dicapai. Kira-kira setelah melakukan pembelajaran kemarin, harapan apa yang ingin dicapai lagi sama Bu Yulia? Untuk kedepannya sih harapan saya peserta didik yang pasif atau yang kurang aktif itu berani untuk istilahnya menyampaikan pendapat ketika diskusi
diskusi atau ketika disuruh maju. Kalau kemarin kan ya yuk perwakilan gitu, karena kalau semuanya maju belum tentu semua anak itu kan berbicara. Jadi ketika nanti bergantian ditunjuk, mereka itu berani untuk berbicara di depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya gitu. Kemampuan ini ya presentasi. Iya, presentasi untuk istilah berani berbicara lah Ya, di ya. depan teman-temannya gitu. Tindak lanjut yang akan dilakukan apa? Tindak lanjutnya itu mungkin dengan mengadakan permainan kali ya, biar mereka lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu, atau mencoba mengulang materi kembali supaya mereka juga bisa mengingat, tidak mudah lupa sama Itu Bu Heni. Biasa ya. Iya, terima kasih Bu Yulia sudah bersedia saya observasi, lengkap dengan observasi dan pascannya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa mendatangkan kebaikan dengan proses menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Yulia. Iya, sama-sama ya Bu Ria. Terima kasih Ibu Ibu atas waktunya.